Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tiara Ardini Harahap dengan NIM 210200476. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 1 saya yang disebut sebagai proposal, yang mana merupakan tugas mata kuliah Teknik Penulisan Hukum yang diampu oleh Bapak Dr. Jali Leviza SIMHUM. Baik, sebelumnya saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan saya mengambil konsentrasi hukum perdata BW. Dan kali ini saya mengambil judul skripsi yaitu analisis yuridis terhadap pembatalan pengalihan hak merek dan pembatalan pendaftaran hak merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI, Studi Putusan Nomor 84 PDT Sus HKI merek 2023 PN Niaga Jakarta Pusat. Adapun isi dari bab 1 memiliki 8 subbab. Yang pertama yaitu latar belakang, kedua rumusan masalah, ketiga tujuan, keempat manfaat, kelima keaslian penulisan, keenam tinjauan kepustakaan, ketujuh metode penelitian, dan ke-8 sistematika penulisan. Adapun latar belakang penulisan saya yaitu merek merupakan salah satu cabang HKI yang sangat penting karena dapat menjadikan kekayaan komersial yang berharga, menciptakan identitas produk, dan membedakan barang dan atau jasa. Merek juga memberikan jaminan kualitas dan kepercayaan kepada konsumen. Pendaftaran merek penting untuk mendapatkan perlindungan hukum. Baik pelaku usaha, terutama UMKM, dapat meningkatkan daya saing. Merek yang terdaftar di Direktorat Jenderal HKI akan mendapat perlindungan hukum, tetapi masalah muncul jika merek ditiru dan oleh pihak lain, terutama jika merek tersebut adalah merek terkenal. Sengketa merek sering terjadi di antara kesamaan atau peniruan terhadap merek terdaftar. Proses pendaftaran merek dapat melibatkan keberatan jika pihak lain merasa terancam. Setelah merek terdaftar, pemiliknya mendapatkan hak eksklusif untuk mencegah penggunaan identik atau mirip dengan pihak lain. Perlindungan hukum atas merek berlaku selama pendaftaran dan dapat dibatalkan jika tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu atau jika terbukti ada etikat buruk saat pendaftaran. Selanjutnya bagian kedua yaitu perumusan masalah. Perumusan masalah pada penulisan saya saat ini ada 3. Yang pertama yaitu bagaimana pengaturan hukum terkait dengan pengalihan hak merek dan pembatalan hak merek. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pembatalan pengalihan hak merek terhadap pembatalan pendaftaran hak merek atas adanya merek yang memiliki persamaan pada pokoknya di Indonesia. Yang ketiga yaitu bagaimana pertanggungjawaban Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI yang telah melakukan pendaftaran merek tetapi dibatalkan oleh Pengadilan Niaga karena dinyatakan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan di sini merupakan ada 3 hal juga tergantung dengan rumusan masalah yang saya ambil. Yang pertama untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terkait dengan pengalihan hak merek dan pembatalan hak merek. Yang kedua untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembatalan hak merek. Yang ketiga untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang melakukan pendaftaran merek tapi dibatalkan oleh Pengadilan Niaga. Selanjutnya yang keempat yaitu manfaat penulisan. Manfaat saya adalah 2, yang pertama secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis, penulisan skripsi saya ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata dalam bidang merek. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat mengantisipasi pelanggaran hak merek kepada pihak-pihak yang terlibat dalam industri perdagangan yang berkaitan dengan hak merek. Yang kelima yaitu keaslian penulisan. Keaslian penulisan dapat dimuat dalam beberapa inspirasi kita dalam mengambil topik ini yang relevan dengan skripsi-skripsi orang pada sebelumnya atau peneliti yang sebelumnya. Yang keenam yaitu tinjauan kepustakaan. Tinjauan kepustakaan berisi pengertian ataupun istilah-istilah yang dimuat dalam skripsi saya ini ataupun kata-kata yang sering saya gunakan pada skripsi saya ini. Yaitu metode penelitian, jenis dan sifat penelitian. Jenis penelitian saya yaitu yuridis normatif yang mana merupakan suatu proses penelitian untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun peraturan-peraturan hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang ada. Lalu pendekatan pada penulisan saya ini menggunakan 2 cara, yaitu yang pertama statute approach, yaitu dengan cara meneliti undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu yang saya angkat. Yang kedua case approach, yaitu pendekatan kasus yang mana dengan mengkaji kasus-kasus yang relevan dengan isu yang saya bahas. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui penelitian atau riset kepustakaan atau library research, yang mana sumber data pada penelitian ini didapatkan melalui data primer dan data sekunder, yaitu meliputi yang pertama data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objeknya. Yang kedua data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Data sekunder sendiri terdiri dari yang pertama
Bahan hukum primer. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim. Yang kedua, bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal, artikel, dan penulisan lainnya. Yang ketiga adalah bahan hukum tersier, yaitu dari kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain sebagainya. Lalu terdapat teknik pengumpulan data. Teknik yang dipergunakan dalam mengumpulkan data dan penelitian ini adalah melalui studi dokumen dan penelusuran kepustakaan atau library research, yang merupakan metode yang pengumpulan datanya dari bahan hukum yang dilakukan dengan mencari literatur hukum yang dianggap relevan dan peraturan-peraturan perundangan yang terkait dengan isu yang diangkat. Selanjutnya yaitu teknis analisis data. Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum relevan dengan permasalahan, memilih kaidah-kaidah hukum yang sesuai dengan penelitian, dan menjelaskan hubungan antara berbagai konsep dan pasal yang ada. Selanjutnya subbab nomor 8 yaitu sistematika penulisan. Sistematika penulisan adalah urutan atau metode yang digunakan untuk menyelesaikan karya tulis, penelitian, atau riset. Sistematika penulisan disebut juga sebagai outline. Sistematika penulisan berfungsi sebagai kerangka dasar yang membantu penulis menyampaikan informasi dan argumen secara logis dan koheren. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Terima kasih.